Bapak Mama, Saudara-saudari, wisneno no kan kit? Wisneno no kan kit? Iya, saya tidak tahu di pembalasan, saya hanya bisa menyapa. Apa kabar hari ini? Yang di luar, apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab atas perkenanan Tuhan, kita semua boleh dituntun untuk memasuki bulan Mei, dan minggu ini kita sudah masuk minggu kedua. Dan Majelis Sinode GEMIT juga merayakan, menetapkan itu sebagai bulan budaya, di mana kita bersama-sama merayakan, dan di minggu kedua ini adalah etnis Timur. Bapak Mama, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam minggu ini Majelis Sinode GEMIT memberikan kita bahagian tema untuk menjadi bahan perenungan kita, yakni sentuhan fisik yang memulihkan. Sentuhan fisik yang memulihkan. Bapak Mama, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan bersama, tentu setiap suku memiliki keunikannya masing-masing. Misalnya bagi suku Timur, jika dua orang yang berkenalan bertemu di jalan atau di pasar, pertama yang disuguhkan itu adalah sirip pinang. Ya, sirip pinang ini adalah alat untuk membuka komunikasi yang menunjukkan budaya sopan santun. Selain itu, penyuguhan sirip pinang juga sebagai simbol untuk membangun keakraban, kekeluargaan, rasa persahabatan, dan juga menjaga hubungan agar hubungan itu tetap baik antara satu dengan yang lainnya. Ada juga Bapak Mama, Saudara-saudari, suku Sabu. Ada kok yang dari Sabu? Ada. Ya, orang Sabu pun tradisi itu adalah tradisi cium hidung. Ya, tradisi cium hidung. Jadi bertemu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, pasti tradisi itu akan dilakukan. Dengan mencium hidung, maka akan menumbuhkan rasa keakraban dan tanda persaudaraan. Dan masih banyak lagi budaya-budaya yang lain dengan dia punya keunikan masing-masing. Contoh-contoh yang disebutkan yang tadi saya sebutkan Bapak Mama, Saudara-saudari, itu merupakan sentuhan untuk membangun dan mempererat persaudaraan serta memperkenalkan identitas dari suku tertentu. Bapak Mama, Saudara-saudari, semua sentuhan ini bisa terjadi apabila adanya pertemuan secara langsung. Jadi kalau Bapak Mama, Saudara-saudari, anak-anak muda, kalau suka makan sirip pinang, coba datang kepada kami Nona-Nona Timur. Ya, itu makan sirip pinang terus tiap hari. Ya. Begitu juga untuk orang Sabu. Jangan kosa tadi saya bilang begini, cium hidung itu saat bertemu dimanapun dan kapanpun. Nah, kita keluar dari ini tempat setelah habis ibadah, biasanya kita pegang tangan, tapi karena saya sudah omong jadi semua berdiri kok mau cium hidung habis. Iya, baik Bapak Mama dong, sedikit saja. Saya dengan penanggung jawab ini kami pu hidung su pesek tambah pesek lagi kalau mau cium hidung untuk semua orang. Jadi itu tradisi, adat istiadat dari masing-masing kita, dan semuanya mempunyai keunikan masing-masing. Begitu juga dalam hal berpacaran untuk anak-anak muda. Bagaimana cara untuk membuktikan bahwa seseorang itu serius dalam suatu hubungan, yakni adanya pertemuan secara langsung. Ataukah ada di zaman sekarang ada yang masih batitip salam lewat teman? Ada kok. Atau adakah yang hanya kirim surat? Ya, surat ini kita pu Bapak Mama dong pu zaman. Aduh, beta sonde bisa ketemu langsung dia, beta gerogi gitu. Jadi bisa kok kawan titip salam untuk dia dulu. Kalau teman-teman ada yang titip salam begini, bilang ke mana? Datang langsung. Masa tidak berani untuk mengungkapkan perasaan? Jadi Bapak Mama, Saudara-saudari,
Kehadiran itu sangat dibutuhkan untuk menentukan seseorang itu serius atau tidak. Jangan sampai ada dari kita yang pacaran berlama-lama tahun tapi tidak pernah bertemu. Ya mungkin dia seperti Roh Kudus, tidak terlihat tetapi dapat dirasakan dia punya kehadiran. Begitu. Ya, ada kok. Kalau ada nak pulang, nah tolong kasih tahu bilang. Tadi kakak Cafik bilang katong bertemu amedo. Supaya bisa tahu kakak serius kok sonde. Begitu. Ya keseriusan itu timbul karena kehadirannya Bapak Mama. Kalau tidak ada kehadiran bagaimana kita bisa mengatakan bahwa dia serius. Iya. Kalau serius, mau datang di rumah, jangan di jalan-jalan. Iya, tapi zaman sekarang ini katong sudah datang di rumah juga, tapi kalau Tuhan bilang bukan jodoh, ya maka selesai juga. Bapak Mama Saudara-saudari, kehadiran itu menentukan untuk kita bisa mengambil sikap. Ini orang ini dapat dipercaya atau tidak. Tiba-tiba saja katong bilang begini, itu kakak Nyong ada kasih salam. Tapi itu kakak Nyong lihat katong cuek sa. Katong percaya kok sonde. Ya statue begitu. Ya pasti katong sana akan percaya. Kok kalau dia suka nason mungkin dia cuek seperti itu. Tapi kadang juga seperti itu, orang suka kalau ketemu dengan orang yang dia sukai juga kadang dia statue. Dia cuek sah. Tapi sebenarnya di hati juga ada mau parah sah itu. Iya. Jadi Bapak Mama Saudara-saudari, kehadiran itu sangat diperlukan dan sangat penting untuk seseorang bisa mengambil yang namanya keputusan untuk percaya kosonde dengan ini orang begitu. Bapak Mama Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ternyata sikap yang ada pada diri kita terjadi juga dalam kita punya bacaan, ya, di mana kita membahas tentang sikap dari Thomas. Thomas ini adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Dia punya nama lainnya, biasa disebut juga dengan nama Didimus. Dia ada sama-sama dengan Tuhan dalam Tuhan pelayanan. Dan Tuhan juga pernah menyampaikan kepada mereka bahwa dia akan mati, tetapi dia akan bangkit kembali. Ketika ada dalam peristiwa Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid, ternyata dalam kita punya bacaan bahwa Thomas tidak ada bersama murid-murid yang lain. Sehingga ketika ia kembali, murid-murid yang lain kasih tahu bahwa Tuhan subangkit. Ia baru saja menampakkan diri kepada kami. Tetapi respon Thomas seperti apa? Respon Thomas adalah tidak percaya. Ya, kadang juga seperti kita ya Bapak Mama. Kita lihat dulu baru percaya. Kalau sana ada dia pun kehadiran, maka mau percaya apa? Butuh dia punya sosok langsung untuk kita bisa melihat dan mempercayai apa yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam keraguan-raguan yang dialami oleh Thomas, Yesus hadir dan menampakkan dirinya kepadanya. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Thomas, bukan hanya saja ia menampakkan diri, melainkan Tuhan menyuruh Thomas untuk sentuh dia pun luka di tangan maupun di lambung. Dan pada saat itu Thomas menjadi percaya bahwa Tuhan gurunya telah bangkit. Bapak Mama Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dari bahagian firman Tuhan ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari bersama. Yakni yang pertama, ketika Tuhan sudah berjanji, maka ia akan menepati janji itu. Bapak Mama Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, janji Yesus tentang kebangkitannya bukanlah sekedar janji. Ya, Tuhan tidak seperti kita manusia yang hari ini kita berjanji bahwa hanya satu saja. Son ada yang lain di bepung hidup. Tapi tiba-tiba kita lihat ada 3 kok 4. Dia bilang beta terlalu setia. Tetapi dia setia, setiap tikungan ada. Ya, itu janji manusia. Kadang orang tua berjanji bilang begini, anak tinggal mama pi pasar, mau beli apa? Kueko, otoko, mama pulang bawa apa-apa. Iya, bertobat sudah orang tua yang seperti itu. Ya, karena kami juga mungkin dari kecil biasa mama juga main-main pericuk-pericuk seperti itu.
Supaya mama bisa keluar jalan bebas tanpa ada yang menangis-menangis ikut-ikut, maka mama akan buat perjanjian. Ternyata apa? Perjanjian itu dilupakan. Itulah kita manusia. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan akan menepati janji itu. Oleh karena itu Bapak Mama saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketika saat ini dalam kehidupan kita penuh dengan banyak tantangan, penuh dengan banyak pergumulan, persoalan, kita harus ingat bahwa Tuhan pernah berjanji, setelah hujan pasti ada pelangi. Ada masalah, tapi pasti ada pertolongan Tuhan. Sebab janji Tuhan itu adalah janji yang ya dan amin. Amin kok? Amin. Mungkin saat ini kita belum sampai pada pelangi itu, tetapi yakin dan percaya dalam hujan pun Tuhan menyertai kita. Jadi jangan seperti Thomas yang ragu dengan janji yang sudah pernah disampaikan Tuhan kepada mereka. Yang kedua, kehadiran kita haruslah membawa yang namanya damai sejahtera. Bapak Mama saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketika murid-murid berkumpul di dalam suatu ruangan yang terkunci, di situ mereka merasakan yang namanya ketakutan karena orang-orang Yahudi menuduh mereka bahwa mereka ini yang curi jasadnya Tuhan Yesus, sehingga mereka ini sementara dicari. Dalam keadaan mereka ada dalam ketakutan, kegelisahan. Tetapi dalam segala keadaan mereka, Tuhan hadir. Tuhan bukan saja hadir untuk menampakkan Dia punya diri, tapi Tuhan hadir membawa damai sejahtera. Ketika damai sejahtera itu disampaikan, murid-murid merasakan yang namanya kelegaan, merasakan yang namanya kenyamanan, bahwa kita punya Tuhan telah hadir kembali. Bapak Mama saudara-saudari, Tuhan hadir tepat pada waktunya. Bapak Mama saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita juga terpanggil untuk menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam perayaan bulan budaya, ya biasanya kita ada dalam situasi di mana kita harus ingat bahwa kita merayakan bulan budaya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kadang kita mulai kasih tunjuk, kami pun etnis yang paling bagus. Etnis Rote, Timur, Sabu, luar NTT, Sumba, kami pun yang lebih bagus. Tadi pengakuan dosa bilang, jangan seperti itu. Budaya yang ada semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita harus menceritakan segala kebaikan Tuhan melalui budaya-budaya yang kita miliki. Jangan kok kita tahu tentang adat istiadat, bilang ini sonde boleh, tapi kita melakukan hal tersebut. Oleh karena itu Bapak Mama saudara-saudari, hidup ini harus membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Jika kita ada dalam suatu persekutuan, kita dipercayakan untuk ada dalam persekutuan itu, maka mari buatlah kehadiran kita itu membawa damai sejahtera, ya. Jangan kok ketumpung kehadiran itu membawa yang namanya kehancuran. Karena kita punya keegoisan, karena kita punya pemikiran sendiri, kita mau semua orang ikut kita. Akhirnya apa? Damai sejahtera tidak ada dalam persekutuan itu. Malahan kehancuran yang akan menimpa kita. Oleh karena itu Bapak Mama saudara-saudari, dalam melayani Tuhan, keegoisan itu buang jauh-jauh. Tuhan bilang begini, jadilah orang yang membawa damai sejahtera. Kita kadang ini kita mengerti Tuhan pun mau itu seperti apa dalam kita punya hidup. Tapi kadang kita ini pura-pura tidak tahu. Ya, kita pura-pura tidak tahu. Oleh karena itu Bapak Mama saudara-saudari, jika kita yang masih ada dalam kehidupan yang penuh dengan segala keegoisan dalam menjalankan pekerjaan Tuhan, mari kita menyadari itu, bertobat sudah. Tuhan tidak suka seperti itu. Jika Tuhan kasih kita kelebihan, mari pakai itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan Tuhan suka kasih kita kelebihan untuk melakukan pelayanan Tuhan, orang mau pakai kita untuk ada dalam pelayanan Tuhan, kita mulai untuk berlari kiri, berlari kanan, dan seterusnya.
Bapak Mama saudara-saudari, Tuhan panggil kita, mari kita datang. Jangan kok katong seson bisa apa-apa baru katong menyesal. Itu waktu beta layani Tuhan baik. Penyesalan itu datang terakhir ya Bapak Mama saudara-saudari. Dia kalau datang awal itu bukan namanya penyesalan. Oleh karena itu Bapak Mama saudara-saudari, dalam hidup kita, segala talenta yang Tuhan kasih di dalam diri kita, mari kita pakai itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, membawa damai sejahtera bagi kehidupan kita bersama. Bapak Mama saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jika dalam kehidupan kita, baik itu dalam persekutuan kita di gereja, persekutuan kita di kampus, rumah tangga kita, di kosan-kosan kita, mari kita hadirkan damai sejahtera itu, agar melalui kita nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Bagian yang ketiga, sentuhan fisik yang memulihkan. Sentuhan fisik yang memulihkan. Bapak Mama saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dengan sentuhan Thomas di tubuh Yesus menandakan terjadinya pemulihan. Pemulihan dari apa? Pemulihan dari rasa tidak percaya menjadi percaya sepenuhnya kepada Yesus, bahwa Ia yang mati telah bangkit kembali. Bapak Mama saudara-saudari, kematian Tuhan hendak menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu menyayangi kita sehingga Ia memberi dirinya. Dan kebangkitannya hendak menunjukkan kepada kita bahwa Ia telah memulihkan relasi kita dengan Allah Bapa, dan kita telah menerima pengampunan untuk segala dosa-dosa kita itu secara cuma-cuma. Ya, seharusnya kita ini yang menanggung itu dosa dong. Kita tanggung sendiri. Tapi karena Dia mencintai kita, Dia memberi Dia punya hidup. Jika Tuhan sudah memulihkan kita, maka apa yang kita lakukan untuk Dia? Masihkah kita hidup dalam segala keegoisan kita? Masihkah kita hidup dalam segala pertikaian, baik itu antara orang tua dan anak, suami dan istri, saudara-saudari, pertikaian dalam persekutuan di dalam gereja, atau pertikaian di kos-kosan? Ya, kalau ada pulang, tolong berdamai sudah. Jika masih ada, maka firman Tuhan saat ini dengan jelas mengatakan bahwa kehadiran Tuhan itu memulihkan hidup kita yang saling bertikai menjadi damai. Dari yang tidak percaya menjadi percaya satu dengan yang lainnya. Terlebih kita percaya kepada Tuhan sebagai sang pembawa perdamaian bagi dunia ini. Bapak Mama saudara-saudari, jika kita percaya Tuhan, maka mari kita menjadi pelaku perdamaian dimanapun kita berada. Agar sentuhan fisik yang dilakukan oleh Thomas dalam bacaan kita menjadi sentuhan yang memulihkan kehidupan kita juga. Kiranya kita yang tidak melihat Tuhan secara langsung, namun mari kita terus percaya kepadanya, seperti bahagian firman Tuhan kita saat ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, tapi ini tidak berlaku untuk mencari jodoh, Bapak Mama, saudara-saudari. Kalau cari jodoh itu orang bilang begini, buka mata dan tutup mata. Buka mata untuk lihat dia pun sifat. Kalau dia pun sifat susun betul, berinti memang. Ya, tutup mata untuk minta yang terbaik dari Tuhan, supaya Tuhan kasih yang terbaik. Karena kalau Tuhan yang kasih, maka sampai maut memisahkan, kebaikan itu terus ada dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu Bapak Mama saudara-saudari, melalui pemulihan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Thomas, maka menjadi pemulihan bagi kita semua. Mari kita pulang ke dalam kehidupan kita bersama, kita mengingat firman Tuhan ini untuk kita terus melakukannya. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.